khilafah secara zahir. Buya menolaknya. Seperti halnya para ulama-ulama Allah yang lainnya menolaknya. Ya. Kenapa menolaknya? Adakah kita dengar para ulama-ulama Ahlussunnah di zaman dulu, Imam Syafi'i, Imam Malik, imam semuanya, lalu ke bawahnya Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi dan sebagainya, kan? Adakah yang sengaja mengajak umat agar membangun khilafah secara zahir? Nah, kan? Apakah mereka kurang ilmunya? Oh, mereka mujtahid. Justru karena kecerdasannya, justru karena melaut ilmunya, kan? Maka mereka menolaknya. Kenapa ditolak? Satu, ditolak karena dalam hadis Rasulullah SAW sudah dinyatakan bahwa kekhilafahan itu sampai 30 tahun setelah kenabian. Setelah itu Nabi mengatakan akan diganti dengan kerajaan warna-warni kerajaan masa fase itu. Lalu nanti di akhir zaman akan lahir lagi khilafah secara zahir yang dibangun oleh Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi radhiyallahu ta'ala, yang disebut dengan Imam Mahdi. Nanti di akhir, ya. Artinya ketika Nabi sudah memberikan isyarat kepada kita, walaupun kita menghabiskan segala macam cara, tidak akan bukti, tidak akan jadi. Kenapa? Kok Nabi sudah menyatakan? Nanti saja, tunggu saja Imam Mahdi datang. Kalau Imam Mahdi datang, akan dengan izin Allah akan lahirlah, tegaklah khilafah secara zahir. Pahami oleh kita. Lalu usaha kita itu kan capek, sementara garapan kita masih banyak yang jauh lebih penting daripada membangun khilafah secara zahir yang tidak mungkin kita bisa memunculkannya. Satu, tuh. Ulama kan tahu hadis itu. Yang kedua, bahwa khilafah secara zahir ini, kan, kalau dipaksakan oleh kita, ya, diwujudkan, maka akan berefek. Satu, berefek penolakan. Kedua, berefek buruknya sampai peperangan genangan darah. Dan genangan darah ini bukan dengan orang non muslim saja, tapi akan berperang antara muslim dengan muslim. Ingat, apakah akan segampang memutarbalikan tangan Anda ketika Anda menawarkan konsep khilafah supaya dibentuk, dibangun, diterapkan di Indonesia, negara besar yang di dalamnya bagi muslim saja belum tentu menerima. Lalu bagaimana dengan non muslim? Udah jelas tidak akan menerima. Ya, pahami. Lalu apa nanti ujung ceritanya? Ujung ceritanya, kan, bisa berperang. Lalu berperangnya antara siapa? Berperangnya antara kalian dengan non muslim, antara kalian dengan saudara kalian sesama muslim. Ya, nanti akan saling bunuh. Anda yang membunuh bilang Allahu Akbar, yang dibunuh pun juga bilang Allahu Akbar. Anda yang membunuh suka sholat, yang dibunuh suka sholat. Anda yang membunuh mengucapkan la ilaha illallah, yang dibunuh mengucapkan la ilaha illallah. Ini lebih mengerikan. Makanya ketika ada pertanyaan, Buya, bagaimana menurut pandangan Buya? Ada sebagian ulama dan umat Islam yang memandang kepada hadirnya umpamanya konsep khilafah yang mau yang digemor-gemorkan, gitu kan? Lalu seolah dianggapnya ini lebih mengerikan daripada PKI. Buya jawab, benar, ini lebih mengerikan kepada PKI daripada PKI.
lebih ditakuti daripada PKI. Loh, lebih ditakuti gimana? Bukan konsepnya, kan tadi bilang bukan konsepnya. Tapi nanti penerapannya yang berefek kepada peperangan. Lalu peperangannya dengan siapa? Mau dengan PKI apa mau dengan saudara kita Muslim? Kehadiran PKI umpamanya di Indonesia, umat Islam masih banyak. Kan? Loh, yang banyak kok takut kepada yang sedikit. Jangan takut. Jangan takut. Pahami. Sekarang banyak isu-isu yang memang menakut-nakutkan, gitu kan? Menakut-nakuti. Jangan takut. Pahami, jangan takut. Karena jumlah yang beragama, muslim non-muslim pasti akan melawannya. Karena PKI tidak beragama sama sekali. Nanti muslim dan non-muslim, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, bisa bersatu semuanya. Ini secara hitung-hitungan dalam strategi perang, kan? Artinya bukan ujub kita, tapi secara perhitungan strategi perang, mereka berapa sih jumlahnya? Umat Islam berapa sih jumlahnya? Dan kalau berperang jelas, syahidnya jelas. Kenapa? Berperangnya dengan orang-orang yang anti agama. Kalaupun kita mati jelas syahidnya. Tapi kalau khilafah dhahiriyah dipaksakan, berperangnya dengan siapa? Lah, dengan saudara kita Muslim ya, dengan Muslim. Dengan Muslim. Pahami? Paham tidak ini? Dengan Muslim. Kalau kita sudah bisa mengukur ke sana, artinya kita sudah bisa memprediksi bagaimana akibatnya. Maka tindakan kita memaksakan diri adalah tindakan yang bisa mencelakakan umat muslim yang sangat banyak sekali dan umat manusia yang sangat banyak sekali. Apakah itu benar? Salah, dan salah ini salah besar sekali. Bukan konsep yang Anda bikin yang salah, tapi nanti penerapannya yang mengakibatkan kesalahan yang fatal. Pahami? Konsepnya saya juga tahu, konsepnya semua ulama tahu kok konsepnya, kan? Pahami? Catat oleh kita. Makanya para ulama walaupun tahu hebatnya konsep khilafah, semuanya dikesampingkan, kesampingkan aja ini. Kenapa? Karena buat apa kita mau membicarakan, mau menggembor-gembor mengajak umat Islam untuk membangun khilafah secara zahir, dan ini juga sudah disabdakan oleh Nabi tidak mungkin terjadi. Untuk apa kita capek-capek? Sementara garapan yang jelas wajib di hadapan mata kita masih banyak. Tuh umat Islam yang bodoh agama, tuh umat Islam yang ahli kemunkaran, ahli kezaliman, ahli maksiat yang harus disadarkan oleh kita. Tuh juga non muslim yang belum mengenal Allah, yang harus diajak oleh kita agar mengenal Allah. Paham tidak? Dan banyak lagi garapan-garapan, kan? Banyak lagi. Bagaimana kita membangun ukhuwah, persaudaraan yang seagama, persaudaraan yang senegara, sesama kemanusiaan manusia, kan? Bagaimana kita membangun kemaslahatan hidup di antara kita, baik muslim maupun non muslim, ekonominya, kesehatannya, itu kan, kekuatannya, kemajuan dalam segala nilai kebaikan, dan ini kan harus digarap oleh kita. Harus digarap keamanan, ketentraman, kedamaian, keharmonisan. Kan harmonis dengan siapapun itu sangat indah sekali. Hatta dengan singa kalau hidup harmonis akan menjadi keindahan. Tidak ada rasa takut, tidak ada Masya Allah, kan? Ini garapan-garapan yang harus digarap oleh kita sangat banyak sekali. Apakah khilafah yang batiniyah sudah dimiliki oleh semua orang?
Oh, masih jauh. Apakah khilafah batiniyah, yaitu iman dan ketakwaan, ilmu dan amal saleh dan dakwah, sudah dimiliki secara sempurna oleh setiap mukmin dan muslim? Masih jauh. Kenapa kita menggiring umat Islam kepada hal yang mana yang paling penting saja mereka belum memilikinya? Kan? Andai kata negaranya negara kafir sekalipun, kalau kamu muslim dan mukmin bertakwa, apakah kamu akan selamat? Selamat. Kamu akan masuk surga. Kamu akan bahagia. Karena kamu sebagai khalifatullah fil ardh. Kamu sudah sah menjadi khalifah Allah, sudah membangun kekhilafahan pada diri kamu, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Walaupun negaranya kafir, walaupun sistemnya sistem kekufuran dan sebagainya, asal hatimu tidak ridha, cukup. Tidak ridha, tidak ridha kepada kemaksiatan, tidak ridha kepada kekufuran. Pahami? Oh, kan? Ternyata para ulama cerdas. Iya, bukan kamu suudzon kepada para ulama, ya, yang tidak mendukung penerapan konsep kamu, bukan. Tapi kamu sudah sadar, harusnya kamu sadar bahwa para ulama itu ternyata cerdas sekali. Pemikirannya, wawasan pemikirannya, jangkauannya, nanti ujungnya, gitu kan? Lihat tukang catur. Ulama itu kalau mau berbuat apa, berkata apa dan sebagainya, mendidik umat dan menggiring umat, ya, seperti tukang catur yang sudah kaliber dunia. Tukang catur yang sudah kaliber dunia mau menggeserkan, gitu kan, satu saja, gitu kan, itu mikirnya bisa 1 minggu. Mikirnya bisa 1 bulan, ya. Ingat, Masya Allah, bisa beberapa tahun main catur, bisa bertahun-tahun belum tuntas-tuntas. Kenapa? Karena dia, Masya Allah, mampu memprediksi, dan prediksi ini lama. Kalau saya pindahkan ke sini, nanti lawan ini akan menyikapi, gitu kan, tindakan saya dengan macam-macam tindakan. Dia baca itu sampai ujung cerita semuanya. Mau memindahkan satu aja, dibaca semuanya sampai selesai. Ujungnya saya prediksinya kalah atau saya menang. Allah. Beda dengan kamu baru belajar catur, kok 5 menit sudah selesai, gitu kan? Kenapa? Karena, gitu kan, kamu tidak berpikir panjang. Itulah bedanya ulama dengan orang yang bodoh. Boleh jadi kamu menganggap bahwa dirimu benar dengan membangun kekhilafahan, karena nanti kalau terbangun khilafah otomatis ada kekuatan power. Dengan kekuatan power yang hadir nanti akan bisa mengepres kepada rakyat yang tadinya membangkang juga tidak akan membangkang, gitu kan. Yang tidak mau ngaji bisa ngaji, yang tidak mau sholat bisa sholat dan sebagainya dengan kekuatan power itu, gitu kan. Kamu kan mikirnya segitu. Menurut kamu sudah hebat, kan? Menurut kamu sudah hebat. Kalau ulama kan tidak seperti itu. Waduh, dibaca ini. Kalau ini konsep khilafah lahiriah sekarang diterapkan, digiring umat ke situ, satu, belum tentu umat itu menerima. Kalau belum tentu menerima, artinya kita harus apa? Ujungnya apa? Perang. Ujungnya perang. Kalau ujungnya perang,
Belum aja khilafah dohiriyah itu jadi, sementara ratusan ribuan jutaan sudah pada meninggal dunia. Dan yang meninggal dunia ternyata mereka yang masih bodoh tentang khilafah batiniyah yang sesungguhnya dimiliki oleh mereka. Imannya masih lemah, kan? Islamnya masih lemah, ketakwaannya, dosanya masih banyak, lalu terbunuh dengan senjata-senjata kalian semua. Yang non muslim belum sempat mendapatkan ajakan untuk bisa mengenal Allah, beriman kepada Allah, sudah terbunuh. Lalu tujuan kamu mau apa? Mau membunuh? Apakah mau membangun hidayah, keimanan, ketakwaan ini? Tuh kan terbayang. Paham? Catat ini, karena ini banyak, kan? Banyak sekali masalahnya. Maka Buya sangat setuju, kalau memang ditutup jangan sampai ada, kan? Ada yang bertanya, saya ngaji kepada seorang ustadz, tapi dia sangat respon kepada khilafah dan mengajak murid-muridnya supaya bergerak membangun khilafah. Sudah, kamu jangan ngaji di sana. Walaupun pemikiran-pemikiran dan pemahaman-pemahaman dalam urusan akidah, dalam urusan fikih, tasawuf yang lainnya bagus, tapi ini pemikiran yang ini bisa membahayakan kamu di dunia dan di akhirat. Ingat, apa yang akan membahayakan kamu? Tanggung jawab kamu ketika kamu bertindak. Nanti kalau ujungnya berperang antara muslim dan muslim, lalu apakah kamu tidak akan terseret ke meja hijau nanti? Ya? Apakah kamu tidak akan terseret ke pengadilan Allah nanti yaumul qiyamah? Tetes darah muslim, ya, yang jatuh ke tanah gara-gara apa? Gara-gara kamu memaksakan pemikiran itu, kan? Apalagi kalau kita tahu bahwa tidak akan mungkin karena Rasul sudah menyatakan seperti itu, ya. Nanti saja tunggu, kamu juga kan beriman nanti khilafah akan lahir lagi, ya, beriman kan? Kapan? Nanti oleh siapa? Imam Mahdi. Ya sudah, tunggu saja. Kalau Imam Mahdi sudah muncul, kita masih hidup, bismillah, kita ikut kepada kekhilafahan beliau. Karena semua umat Islam akan sepakat sama semuanya. Karena apa? Sudah disabdakan oleh Nabi, ini terima semuanya. Nah, lalu kalau kamu memaksakan diri bikin khilafah, lalu kira-kira central of activity di mana? Sentralnya di negara mana nantinya? Dan apakah akan disetujui oleh umat Islam semuanya? Lalu kira-kira khalifahnya siapa? Karena sebagai khalifah dohiriyah dan batiniyah ini harus sudah sempurna, seperti halnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Kira-kira khalifahnya siapa? Ya, kade itu kan? Kade. Khilafah lah, kira-kira mau siapa khilafahnya? Apa kamu sudah mencalonkan siapa khilafahnya itu? Nanti khalifahnya siapa khalifahnya, ya? Dan kekhilafahan itu kan sistemnya tidak satu negara, tapi sistemnya kan sedunia. Jadi artinya bukan cuma nanti peperangan di satu negara saja, tapi bisa peperangan sedunia nantinya. Paham tidak? Jelas? Pahami ini. Ya. Jadi alasannya ditolak satu, karena apa? Karena apa? Penerapannya, bukan konsepnya, penerapannya. Ya. Lalu yang kedua karena apa? Karena memang suatu hal yang tidak mungkin, karena sudah diisyaratkan oleh hadis Nabi. Nanti saja, nanti. Udah sekarang mah yang ya bisa dijalankan oleh kita saja. Ya. Yang ketiga, dan apa yang menjadi alasan? Karena akan salah tertib kita
Karena yang harus didahulukan adalah membangun khilafah batiniyah. Sementara saudara-saudara kita, mungkin kita juga masih kosong, masih belum sempurna dari khilafah batiniyah yang seharusnya. Loh, kenapa kita mendahulukan sesuatu yang berefek nantinya berbahaya? Ya, paham tidak? Sekali lagi, ya. Ini wajib ditolak, jadi wajib ditolak karena mengakibatkan efek yang berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang sudah diisyaratkan oleh Nabi tidak akan mungkin terjadi. Yang ketiga, masih salah tartib kita. Salah tartib kita. Kan? Coba, kalau orangnya sudah Masya Allah, tuh sepakat semuanya, mukmin semuanya, Muslim, kan? Ingat, bertakwa, sepakat lalu semuanya, dan tidak akan mungkin sekarang datang kesepakatan, hadir kesepakatan. Difahami oleh kita semua. Allah, 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 Allah. Ya? Dan jangan menganggap bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang Muslim, serendah apapun, kan, kedudukannya secara duniawi, bahwa itu bukan khalifah. Justru setiap mukmin dan muslim adalah khalifah, karena khilafah maknanya yang sesungguhnya adalah iman. Khilafah yang sesungguhnya adalah Islam, ihsan. Khilafah yang sesungguhnya adalah ilmu Allah dan pengamalannya, adalah al-akhlakul karimah dengan niat-niat yang bagus, kan, karena Allah. Itu khilafah, itu ketakwaan, kan? Benar tidak? Makanya di dalam surat wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus, terus watawasau bi, itu kan bukan orang yang menggembor-gemborkan khilafah dhahiriyah yang akan beruntung, itu bukan orang yang beriman, karena memang khilafah itu iman. Wa amilus sholihat, orang yang mengamalkan ilmu Allah, kan? Pahami, karena khilafah itu adalah mengamalkan ilmu dan amal soleh ini. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, ini adalah dakwah dan ta'lim, karena memang khilafah itu. Ditambahin enggak dalam surat Al-Asri, dan orang-orang yang membangun khilafah secara zahir, begitu? Tidak. Lah, tidak. Allah, 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 Allah. Pahami oleh semuanya. Ya, pahami, dan ini harus disebarluaskan, ini pemikiran ini, dan harus disebarluaskan. Karena masih banyaknya yang tercuci otaknya dengan adanya hadis-hadis. Hadisnya ada, tapi nanti jangan lain ayuna, lain nanti Imam Mahdi itu bukan kamu.